Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Hero MK. Kali ini giliran pengamat politik Henry Satrio yang mengkritik keras dari kabinet Prabowo yang baru dibentuk saat ini. Oke teman-teman, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung saja lihat ke videonya teman-teman. Pengumuman Menteri Pak Prabowo itu kalau saya nggak salah jam 10 ya. Selesai jam 12. 12.30 itu di warung-warung kopi, di media sosial langsung ngomong, kapan ya reshuffle-nya? Baru dipilih. Belum juga pergi tuh para menteri dari istana. Terus kita ngomongin ini kapan reshuffle-nya ya? Padahal sore harinya masih ada pelantikan wamen. Jadi artinya banyak juga rakyat. Lah kok begini nih? Ada 17 orang yang diumumkan di hari itu adalah menteri-menterinya Pak Jokowi. Yang memang sudah kita bahas juga waktu di Catwalk Kartanegara itu kan satu-satu datang tuh para menteri itu. Tapi terus kemudian dilantik, rakyat langsung memberikan opininya segera. Ini kabinet 100 menteri atau 100 hari nih. Jadi 100 hari reshuffle. Masa belum apa-apa udah ngomongin reshuffle ya? Nah, saya setuju tuh tadi sama Bang Ade tuh. Kita kasih kesempatan aja sama Pak Prabowo untuk menjalankan pemerintahan, menjalankan kabinetnya. Tapi kan ini menarik loh kalau kita ngomongin kenapa kemudian pendapat masyarakat sebentar lagi ada reshuffle nih. Berarti belum ajak nih menteri-menterinya. Banyak juga yang bertanya. Kan kalau kita tarik mundur. Bertanya atau berharap? Mungkin berharap juga ada tuh. Jangan ngeliatin saya Bang Margarito, nanti Bang Margarito disangkanya yang mau yang berharap itu. Teman-temannya udah masuk semua ya Bang ya. Makanya tuh, Pak Prabowo juga sih ngumumin hari Senin, coba hari Kamis Abang masuk tuh. Jadi Bang Karni, kalau kita mundur sejenak di 2019, itu kan seperti kapal Pak Jokowi ini oleng lah. Kita ingat ada protes keras di depan Bawaslu, kemudian banyak yang bertanya-tanya kok Pak Prabowo kalah, padahal animo masyarakat begitu besar. Kemudian Pak Jokowi ini canggih juga. Supaya tidak oleng ini kapal, penyeimbangnya masuk. Pak Prabowo masuk di kabinet. Jadi berlayar ini kapal, tidak oleng lagi. Begitu kita masuk Pilpres, sang penyeimbang ternyata bersiap men-take over kapal itu kan. Saya pikir juga gitu, begitu Pak Prabowo menang, kapal di take over nih. Ternyata nggak gitu kan. Dari komposisi kabinet kita nggak melihat seperti itu. Masih pemilik lama maksudnya. Masih pemilik lama, ternyata nggak jadi take over. Kita sempat bahas juga, sebetulnya ada apa dengan peristiwa Solo, karena kemudian keesokan harinya langsung diumumkan kabinet dengan gaya catwalk di Kertanegara. Nah balik lagi yang tadi Bang Ade menyindir juga atau mengutip juga atau membicarakan juga tentang pidato Pak Prabowo yang menggebu-gebu, itu memang bagus tuh. Pak Prabowo seperti menghapus pencitraan Pak Jokowi selama 10 tahun dengan 1 jam itu. Bolehlah kita bangga G20, kekuatan ekonomi ke-16 terbesar, tapi kalau rakyatnya miskin buat apa? Terus dia cerita juga tentang 70 tahun yang masih mengayuh becak. Buat apa? Dia belum merdeka, itu bukan arti kemerdekaan katanya. Keren ya. Besok harinya Kakak Pigai minta 20 triliun. Besok harinya juga Yandri Susanto nyebar undangan pakai kop surat Menteri Desa. Haul ibunya yang kedua ya. Diundanglah itu para RT, para RW di Kabupaten Serang, di mana istrinya sedang berusaha menjadi Bupati Serang. Ya kan wajar ya kita punya pikiran nakal ya. Ini orang mau memanfaatkan dirinya jadi menteri buat kampanye istrinya atau gimana gitu. Ya dugaan-dugaan gitu desas-desus boleh, mudah-mudahan Pak Yandri nonton Bang. Jadi ILC berikutnya dia datang mengklarifikasi gitu kan. Terus dia ngomong lagi,
saya tidak 1 sen pun menggunakan anggaran Kementerian Desa. Disangkanya itu kop surat datang dari langit kali ya. Kop surat datang dari langit. Cap stempel itu datangnya juga dari langit. Printernya itu, tinta printernya itu tiba-tiba ada gitu. Belum lagi, iya ajudannya ya. Belum lagi yang nyebar, udah pokoknya gitu. Ke gua ngomongin kop surat aja lah. Karena bahasanya dia itu tidak 1 sen pun anggaran Kementerian Desa. Tapi nggak tahu ya, ini kan pada saat kita ngobrol ini besok mereka pada ketidar tuh. Mestinya digojlok paling kenceng tuh. Pak Yandri tuh sama Pak Prabowo tuh. Tapi ya nggak tahu lah. Mudah-mudahan Pak Prabowo manggil Julhas ya. Coba tolong Pak Julhas itu diurus anak buahnya. Nah, kan inti dari pidatonya Pak Prabowo sebetulnya sudah ditulis di bukunya yang berjudul Paradoks Indonesia itu. Dia menulis tentang seharusnya kemiskinan itu tidak terjadi di Indonesia. Indonesia kaya raya, rakyatnya masih miskin kata dia. Itu kan keren ya paradoks Indonesia itu. Yang saya harapkan itu begini. Berani nggak Pak Prabowo mengubah standar garis kemiskinan di Indonesia yang 580.000 per bulan menjadi misalnya standar kemiskinan World Bank yang baru yang $3,2 lah. Yaitu mungkin sekitar 45.000, 50.000 per hari. Karena kalau dihitung pakai standarnya World Bank, itu pusing itu teman saya, sahabat saya dan lulusan ILC itu. Budiman Sujatmiko itu. Gimana tuh dia memimpin badan percepatan pengentasan kemiskinan. Kalau dia masih ngambil gaji tuh dianggapnya nggak percepatan tuh. Kalau mau percepatan, wah saya tidak akan ngambil gaji ini demi percepatan pengentasan kemiskinan. Walaupun ya kasihan juga ya kalau nggak ambil gaji itu. Tapi kalau Pak Prabowo berani mengubah itu, menurut saya sudah satu hal yang membedakan antara Prabowo dengan Jokowi. Nah, Pak Prabowo sempat juga, tadi sempat disinggung juga sama Prof. Ikrar tuh. Dia ingin menunjukkan kepada rakyat kalau saya bikin mobil, mobilnya ada tuh, yang namanya Garuda Maung. Jadi saya pakai. Kalau mobil yang STM kan nggak dipakai tuh. SMK bang. Hah? Oh SMK namanya. Bang Ade masih ingat aja, saya udah lupa tuh bang. Untung Bang Ade ingetin. Memang Bang Ade ini Jokowi sejati. Masih ingat aja. Itu kan nggak ada tuh. Jadi kalau kita kembali lagi membicarakan kabinet, kenapa saya tadi memulai dengan ada apa dengan Prabowo? Karena kan lucu juga ya, itu nggak banyak loh orang-orangnya Pak Prabowo yang ada di dalam kabinet itu, kecuali mungkin ya Pak Sugiono, Pak Prasetyo Hadi, Pak Teddy, Pak Rahmat Pambudi, itu memang Pak Fadlizon ya, kemudian Ferry Juliantono mungkin, tapi yang lain-lainnya itu ada orang ex PDI Perjuangan, Mas Ara, Bang Budiman, ada ex-nya Pak Jokowi, bahkan ada ex relawannya Pak Jokowi juga ada di situ. Jadi wajar kalau saya rasa pertanyaan itu ada, karena kan ya iya sih Pak Prabowo waktu itu mengusung program keberlanjutan, tapi ya keberlanjutan minimal orang-orangnya baru gitu. Namanya season baru kan, mudah-mudahan orangnya baru-baru semua, tapi kan enggak. Jadi memang banyak dipertanyakan bukan hanya dari sisi kapasitas, tapi ini Pak Prabowo sebetulnya mau apa? Karena dia memulai pidatonya dengan bagus banget bicara tentang pengentasan kemiskinan. Jadilah kemudian saya kepikiran, ini pidatonya artifisial atau asli dari hati gitu. Walaupun saya berdoa mudah-mudahan itu asli dari hati karena dia tulis dalam bukunya Paradoks Indonesia. Tapi kalau kita lihat menteri-menterinya, pertanyaan saya adalah ini menteri kompatibel nggak dengan cita-citanya dia
mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Cocok nggak nih menteri-menterinya? Pak Budi Ari yang tadinya Menkominfo dipindahin ke koperasi, itu cocok nggak? Apa gara-gara pengen Mbak Mutia Hafidz masuk terus Pak Budi Ari harus tetap ada? Ya udahlah di koperasi aja. Atau gimana gitu? Ya, itulah teman-teman kritik statement dari pengamat politik Henry Satrio. Gue tuh suka dengan gaya beliau, teman-teman. Kalau lagi di diskusi seperti itu tuh santuy tapi nusuk gitu, teman-teman. Ya, kita sih yakin saja dengan Pak Prabowo. Ya, semoga menteri-menteri yang baru dilantik tapi udah buat ulah itu yang kemarin, apalagi kop surat itu, aduh, buat jadi peringatan beliau jangan seenaknya menggunakan perangkat jabatan mereka. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral, assalamualaikum.